Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raihan Anindya Saputra dengan NIM 2508 010147 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek melalui pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa. Dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Ruhadi SPD MPD dan jadwal hari Rabu jam 7 di Aula Dekanat FIPP UNES. Pancasila sila kelima. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bersimbolkan padi dan kapas yang melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai pokok yang dapat diambil dari sila kelima ini adalah nilai keadilan sosial. Kemudian kita akan masuk ke pengamalan sila kelima di lingkungan kampus atau universitas yang dapat dilakukan oleh semua sivitas akademika, terutama oleh mahasiswa itu sendiri. Yang pertama adalah menggunakan fasilitas kampus seperti perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas wifi internet secara tertib agar semua bisa merasakan manfaatnya. Jadi dengan kita melaksanakan pengamalan sila kelima di kampus, contohnya kita bisa menggunakan fasilitas kampus secara adil dan tertib. Tidak mau menang sendiri dan juga tidak merampas hak-hak orang lain yang juga memiliki hak untuk melaksanakan atau menguasai fasilitas kampus. Karena semua sivitas akademika memiliki hak untuk menggunakan fasilitas kampus dengan sebaik-baiknya. Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial tersebut, kita dapat menggunakan fasilitas kampus secara adil. Kemudian yang kedua adalah mengikuti kegiatan donasi buku untuk perpustakaan dengan ikut menyumbang buku-buku yang berkualitas. Dalam hal ini kita juga ikut mendukung supaya perpustakaan memiliki buku yang berkualitas dan setiap perpustakaan secara merata merasakan dampak atau manfaat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membantu teman sekelas memahami materi perkuliahan agar semua memiliki kesempatan belajar yang sama. Nah, di sini ada contoh foto saya bersama teman-teman di kelas Prodi Ilmu Hukum, di mana kita saling berdiskusi, kemudian bertukar pikiran, dan juga bertukar wawasan mengenai materi pembelajaran atau kuliah yang mungkin belum dipahami atau sulit dipahami. Kemudian yang keempat ada menjadi relawan pada kegiatan sosial kampus seperti bakti sosial dan pengabdian masyarakat. Nah, ini kita masukkan ke pengamalan nilai keadilan sosial di lingkungan kampus. Contohnya adalah seperti pada gambar, yaitu bakti sosial yang dilakukan oleh Fakultas MIPA UNES. Jadi mahasiswa Fakultas MIPA UNES itu bergerak ke masyarakat untuk melakukan bakti sosial supaya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Kemudian kita akan masuk ke pengamalan sila kelima di lingkungan masyarakat tempat tinggal. Jadi yang pertama itu adalah mengikuti gotong royong untuk menjaga kebersihan agar setiap warga merasakan kenyamanan lingkungan. Nah, kita dapat melakukan hal ini misalnya di lingkungan kos atau lingkungan rumah tempat tinggal kita gitu kan, dengan mengikuti gotong royong atau membersihkan lingkungan secara bersama-sama supaya setiap orang merasakan keadilan. Jadi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial seperti pada gambar, kita dapat bersama-sama secara adil gitu kan melaksanakan kerja bakti supaya lingkungan terjaga, nyaman, bersih, dan juga aman. Jadi kita harus saling melakukan gotong royong dan tidak ingin menang sendiri untuk merasakan manfaat dari kenyamanan atau kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah mendukung UMKM lokal di sekitar tempat tinggal dengan membeli produk mereka. Jadi UMKM itu sangat penting untuk kita dukung. Caranya mungkin kita bisa membeli produk mereka. Ini seperti pada gambar adalah usaha UMKM gitu kan di depan lingkungan kos saya. Jadi ini menjual makanan dan kalau bisa untuk memberdayakan atau mendukung UMKM tersebut kita membeli produk mereka karena itu adalah produk asli buatan warga sekitar yang juga dengan kita membelinya kita akan mendukung kondisi ekonomi mereka dan juga memberdayakan usaha
yang dibuat atau dikembangkan oleh warga sekitar. Tentu hal ini juga harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga mengenai pengamalan sila kelima di lingkungan masyarakat tempat tinggal adalah dengan tidak memonopoli fasilitas umum seperti tempat parkir atau sumber air. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting dan sangat-sangat penting untuk diketahui dan dipahami. Jadi banyak sekarang kita mungkin menemui orang yang lakukan parkir motor atau parkir kendaraan mobil seperti sembarangan. Nah, hal yang demikian tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Jadi dengan menjunjung tinggi nilai keadilan sosial seperti yang kita lakukan sehari-hari itu caranya sangat-sangat mudah dan sangat-sangat dapat dipraktekkan. Salah satunya adalah dengan memarkirkan kendaraan bermotor kita, baik itu motor beroda 2 ataupun mobil dengan tertib gitu kan, supaya setiap orang mendapatkan lahan parkir yang layak yang bisa digunakan untuk parkir, dan tidak kita memarkirkan motor secara sembarangan, orang-orang juga dapat merasakan manfaat parkir motor mereka. Jadi supaya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, caranya adalah dengan tidak memonopoli. Tidak memonopoli artinya kita tidak mengatur secara sepihak gitu kan, dengan melanggar hak-hak orang lain dalam hal parkir. Kemudian mengenai sumber air, misalnya kita tinggal di lingkungan kos gitu kan, ada sumber air, kita harus menggunakan secara menyesuaikan kepada kebutuhan dan tidak berlebihan, supaya orang lain juga merasakan dampak positif atau menggunakan hak yang sama, dan tentu secara tidak berlebihan itu adalah nilai keadilan. Jadi nilai keadilan sosial itu adalah kita menempatkan sesuatu secara adil gitu kan, walaupun adil itu tidak harus sama persis, tapi menyesuaikan pada kebutuhan masing-masing, tidak kekurangan dan juga tidak berlebihan. Jadi dengan demikian nilai keadilan sosial harus menjunjung tinggi kesetaraan pada setiap orang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghormati hak warga lain untuk menggunakan fasilitas umum seperti lapangan, jalan, dan taman. Nah, dengan demikian kita bisa melakukannya dengan terlebih dahulu gitu kan, mungkin melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan warga lain supaya tercipta nilai-nilai keadilan sosial untuk menggunakan fasilitas umum, sama seperti fasilitas kampus. Nah, kemudian kita akan berpindah ke pengamalan sila kelima di lingkungan keluarga. Jadi lingkungan keluarga kita itu juga sangat-sangat penting ya. Yang pertama adalah melaksanakan tugas rumah tangga secara adil tanpa membebani satu orang. Jadi dalam setiap keluarga atau rumah tangga kita sudah diberikan tugas masing-masing dan kewajiban masing-masing. Hendaknya kita melakukannya secara baik dan benar dan berkualitas supaya tidak membebani anggota keluarga yang lain. Ini tentu sangat-sangat jelas melakukan tugas secara adil itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, dan itu sangat-sangat berkesesuaian atau berkesinambungan dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Jadi sangat-sangat mendukung nilai keadilan sosial. Kemudian yang kedua adalah dengan berbagi pengetahuan dan kemampuan. Jadi misalnya ini dapat dilakukan dengan membantu adik belajar, kemudian mengajari orang tua menggunakan teknologi atau alat yang tidak diketahui atau belum dipahami, atau mendampingi anggota keluarga yang kesulitan untuk memahami tugas atau pelajaran atau pekerjaan. Nah, ini sama seperti di kampus. Jadi dalam anggota keluarga kita juga harus saling membantu, menolong, dan juga membantu saat mereka sedang kesulitan untuk melakukan sesuatu atau memahami sesuatu. Jadi kita harus menolong supaya ini tercipta nilai-nilai keadilan sosial atau nilai sila kelima di Pancasila ini di lingkungan anggota keluarga. Jadi dengan adanya nilai-nilai keadilan sosial ini tentu kita akan menciptakan suatu ketentraman, keharmonisan, dan juga persatuan di dalam anggota keluarga tersebut. Caranya adalah salah satunya dengan melaksanakan tugas rumah secara adil dan juga tidak membebani anggota keluarga yang lain, supaya sesuai antara hak dan kewajibannya. Kemudian yang ketiga adalah dengan memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang membutuhkan, seperti membantu orang tua yang sedang sakit, menghibur saudara yang mengalami kesulitan, dan juga menyisihkan uang untuk membantu kebutuhan keluarga yang lebih mendesak. Nah, ini kurang lebih sama dengan poin sebelumnya. Jadi intinya kalau kita menemui anggota keluarga di lingkungan keluarga tentu, atau misalnya menemui
teman kita atau orang lain di lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, kita hendaknya membantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi dengan membantu itu kita sebenarnya telah berusaha untuk menciptakan nilai keadilan sosial atau mewujudkan nilai keadilan sosial tersebut baik dalam diri kita sendiri, di lingkungan masyarakat yang juga memberikan dampak positif kepada orang lain. Tentu mungkin bantuan atau pertolongan yang kita miliki itu terkadang tidak secara mutlak dapat memuaskan orang lain. Tetapi setidaknya dengan berusaha memberikan pertolongan kita sudah mengimplementasikan tentang nilai keadilan sosial. Di mana nilai keadilan sosial ini sangat penting dan dapat diwujudkan dengan hal-hal yang sepele sebenarnya. Salah satunya adalah dengan menciptakan keadilan dan juga nilai-nilai kesetaraan sosial supaya setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar dan tanpa merasakan kerugian atau dampak negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah sama seperti lingkungan-lingkungan sebelumnya, itu menggunakan fasilitas rumah, wifi, kamar mandi, atau mungkin laptop secara bergiliran dan adil sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian. Nah, yang selanjutnya adalah pengamalan sila kelima di lingkungan masjid atau tempat ibadah umat muslim. Jadi saya sendiri pribadi dan juga teman-teman mayoritas dari masyarakat tentu di Indonesia adalah atau di lingkungan Universitas Negeri Semarang mayoritas beragama Islam atau merupakan seorang muslim. Jadi menurut saya lingkungan masjid ini sangat penting, di mana kita dalam agama Islam sendiri diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan tentu ketika berbicara mengenai sholat, kita tidak bisa lepas dari yang namanya masjid sebagai tempat ibadah umat Islam, di mana banyak kaum muslimin terutama dari kalangan anak muda, tak lepas dari orang tua juga yang begitu banyak, dan juga warga sekitar maupun warga pendatang seperti mahasiswa itu sangat terikat dengan masjid untuk beribadah dan juga beramal soleh, terutama melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi di lingkungan masjid kita juga bisa melaksanakan amalan sila kelima atau nilai-nilai keadilan sosial. Yang pertama caranya adalah dengan mengatur pembagian sedekah, zakat atau infak agar sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Nah, ini yang pertama ini sangat-sangat penting, di mana sedekah, zakat dan infak terutama zakat itu harus didistribusikan dan juga disalurkan secara adil dan merata dengan menyesuaikan pada kemampuan orang-orang yang diberikan. Jadi eh, ini mungkin bahasanya panjang mengenai nilai keadilan sosial, tapi ringkasnya adalah bahwa dalam Islam nilai-nilai keadilan sosial sangat dijunjung tinggi. Dan salah satunya adalah junjungan yang tinggi itu salah satunya adalah melalui pendistribusian atau penyaluran zakat, infak, sodakoh yang harus dilakukan secara adil dan merata kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi orang-orang yang membagikan zakat tidak boleh zolim, tidak boleh melanggar nilai-nilai keadilan. Caranya adalah dengan mendistribusikan hasil zakat, infak, sodakoh itu kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. Kemudian yang kedua adalah menghormati antrian wudhu dan soft sholat agar tertib dan adil. Nah, ini mungkin dalam kehidupan sehari-hari bagi kaum muslimin, terutama warga, mahasiswa maupun orang-orang musafir atau yang sedang dalam perjalanan yang sholat di masjid, ini sangat sering kita temui, di mana eh, nilai-nilai keadilan sosial sangat bisa dijunjung tinggi. Salah satunya adalah dengan menghormati antrian wudhu dan soft sholat. Jadi dengan tidak kita menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, caranya adalah sangat mudah. Caranya di masjid misalnya kita dapat menunggu antrian wudhu dan tidak menyelak orang lain, itu sudah merupakan pelaksanaan nilai keadilan gitu. Dan juga mengatur saf sholat dengan tertib dan adil supaya setiap orang mendapatkan haknya, dan juga dengan terlebih dahulu kita mempersilahkan orang lain, sebenarnya kita telah eh, menjunjung tinggi nilai keadilan. Jadi ini sesuai dengan misalnya siapa yang datang terlebih dahulu, dia yang berhak untuk mendapatkan tempat wudhu tersebut gitu kan. Tapi dengan demikian kita juga dalam agama Islam dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan,
tentu dengan tetap menghormati hak-hak orang lain, misalnya untuk berlomba mendapatkan soft yang pertama. Jadi siapa yang datang terlebih dahulu secara cepat maka dia yang mendapatkan. Kita tidak boleh memaksa orang lain ataupun mengusir orang lain gitu kan dari masjid, karena itu melanggar nilai-nilai keadilan sosial gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, tidak menggunakan fasilitas masjid untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, hal ini sangat penting di mana kita tahu bahwa fasilitas masjid itu diperuntukkan untuk amal soleh, ibadah maupun kegiatan kebaikan lainnya. Dan seharusnya untuk menjunjung tinggi nilai keadilan sosial ini, kita tidak menggunakan fasilitas masjid untuk kepentingan pribadi, yang mana kita pun sebenarnya tidak terlalu membutuhkannya gitu kan. Kita bisa menggunakan fasilitas di luar masjid. Karena dengan demikian, kecuali mungkin bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau orang-orang yang jauh rumahnya gitu kan di masjid, kemudian ada kebutuhan mendesak, maka mungkin boleh menggunakan fasilitas masjid dengan izin gitu kan, atau dengan keperluan yang mendesak. Selebihnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kita tidak hendaknya tidak menggunakan fasilitas masjid tersebut. Misalnya untuk tidur gitu kan, untuk orang yang rumahnya dekat dengan masjid, sebaiknya tidak tidur di masjid karena mungkin orang-orang yang hanya untuk orang-orang yang membutuhkan atau keperluan mendesak saja untuk tidur di masjid. Kemudian yang keempat adalah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh jamaah masjid untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Nah, ini sangat penting di mana ini sudah sangat sering saya temukan bahwa nilai-nilai keadilan sosial itu sangat hidup dan juga tumbuh di masjid. Di mana setiap orang tanpa memandang suku, tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang golongan, tanpa memandang kekayaan, tanpa memandang asal, di masjid kita semua sama di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, untuk sama-sama dapat mengikuti kegiatan keagamaan atau ritual ibadah dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Ini adalah pengembangan nilai keadilan sosial yang paling nyata di masjid, di mana kita dapat menemui hidupnya nilai keadilan sosial tersebut di masjid dengan orang-orang yang saling memberi kesempatan yang sama dan juga mempersilahkan orang lain dan tidak mengganggu orang lain supaya orang lain dapat menggunakan haknya untuk beribadah dan mengikuti kegiatan di masjid, karena pada dasarnya setiap muslim dari manapun dia berasal dan ke masjid manapun, selama itu adalah benar masjid, maka tentu setiap orang tersebut dapat menggunakan haknya untuk beribadah di masjid tersebut dan tidak ada satupun orang yang dapat mengusirnya. Itu. Ini adalah pengamalan nilai-nilai keadilan sosial. Tadi yang pertama mulai di kampus, kemudian di lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masjid yang hendaknya kita kembangkan lagi dan kita jaga bersama dengan sila-sila Pancasila yang lain dengan nilai ketuhanan, kemudian nilai kemanusiaan, persatuan, dan nilai permusyawaratan, dan juga nilai keadilan sosial yang harus disatukan dan tidak dapat dipisah-pisahkan, karena Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berkesinambungan. Pancasila itu memang abstrak, tapi perwujudan melalui implementasi, aplikasi, dan pelaksanaan nilai-nilainya Pancasila adalah konkret. Jadi dengan melaksanakan keadilan sosial, kita dapat contohnya tentu ini banyak, tidak hanya yang tadi saya sebutkan, dengan melaksanakan perilaku atau sikap tersebut di berbagai lingkungan dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial di lingkungan yang lain. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.